Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Salam kader Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Bagaimana kabar Ananda semua? Kader tingkat 2 Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senang bisa berjumpa kembali dalam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Hari ini insya Allah kita akan membahas tentang kegemilangan peradaban dinasti Ayyubiyah. Melanjutkan materi yang kemarin sudah kita sampaikan. Apa materinya? Ya betul, para penguasa-penguasa, khalifah-khalifah besar dinasti Ayyubiyah. Betul, ada siapa saja? Salahuddin Al-Ayyubi, ada Al-Adil Saifuddin, kemudian siapa? Ada Al-Kamil Muhammad. Benar. Baik, Ananda kader tingkat 2 Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Dalam kesempatan yang baik ini, sebelum kita melanjutkan materi berikutnya, akan Ustaz sampaikan kompetensi dasar, kemampuan dasar yang harus dimiliki. Ada dari sisi sikap yang efektif, apa yang harus dikuasai. Anda nanti mampu menjalankan sikap sabar dalam menggapai prestasi. Berikutnya, aspek kognitif. Anda menganalisis perkembangan peradaban Islam pada masa dinasti Ayyubiyah. Berikutnya dari sisi psikomotorik, Anda mampu mengolah informasi tentang kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Ayyubiyah. Ananda kader tingkat 2 Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Setelah Ustaz sampaikan kompetensi dasarnya, maka yang saya akan sampaikan adalah indikatornya. Setelah Ananda belajar materi ini, Ananda akan dapat membentuk sikap gigih dan sabar dalam meraih cita-cita. Kemudian aspek kognitifnya, Ananda mampu menemukan kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Ayyubiyah. Berikutnya, dari sisi psikomotorik, setelah belajar materi ini, Ananda mampu menceritakan kemajuan peradaban Islam khususnya pada masa Daulah Bani Ayyubiyah. Ananda kader tingkat 2 Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Coba perhatikan slide di belakang Ustaz, peta konsep yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini, yaitu kegemilangan peradaban Islam pada masa dinasti Ayyubiyah dalam bidang pendidikan, dalam bidang ekonomi perdagangan, dalam bidang militer dan sistem pertahanan. Ananda kader tingkat 2 Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Setelah belajar materi ini, paling tidak ada 4 nilai karakter yang harusnya tertanam dalam diri Ananda dan kita semuanya. Yang pertama apa? Takwa. Yang kedua apa? Semangat. Lalu yang ketiga apa? Gigih. Dan yang keempat adalah kreatif. Muncul ada nilai dan karakter Ananda masing-masing. Ananda kader tingkat 2 Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Masuk ke materi kita pada kesempatan hari ini, kita akan bahas, coba diperhatikan slide di belakang saya, kemajuan bidang pendidikan. Informasi apa yang bisa kita peroleh berkaitan dengan kemajuan bidang pendidikan pada masa dinasti Ayyubiyah? Yang pertama adalah Damaskus sebagai kota pendidikan, disebut sebagai kota pendidikan, terutama pada masa kekuasaan siapa? Nuruddin dan Salahuddin Al-Ayyubi. Kalau Damaskus waktu itu disebut sebagai kota pendidikan,
Kota Jogja, tempat di mana Madrasah Muallimin ada, juga disebut sebagai pusat kota pendidikan. Berikutnya adalah informasi yang bisa kita peroleh berkaitan dengan kemajuan dinasti Ayyubiyah dalam bidang pendidikan adalah madrasah itu berkembang dan tersebar di seluruh pelosok Suriah. Luar biasa. Hampir di beberapa daerah semua muncul madrasah-madrasah. Ya. Berikutnya juga yang paling penting juga bahwa madrasah bagian yang tak bisa terpisahkan dari masjid. Subhanallah, luar biasa sekali. Berikutnya kemajuan juga dalam bidang pendidikan bahwa Rumah Sakit An-Nuri yang didirikan oleh Nuruddin di Damaskus ternyata juga dijadikan sebagai sebuah sekolah kedokteran. Luar biasa, waktu itu sudah ada sekolah kedokteran yaitu yang ada di Rumah Sakit An-Nuri di Damaskus. Berikutnya bahwa kemajuan dalam bidang pendidikan juga bisa diperhatikan di slide adalah muncul dan berkembangnya kaligrafi gaya Kufi, kemudian diperbarui dan melahirkan gaya Nasri. Gaya-gaya kaligrafi, gaya tulisan Arab yang berkembang ya, dari Kufi ke Nasri. Ananda, kader 2 Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Kita beralih ke kemajuan bidang ekonomi dan perdagangan. Informasi apa yang bisa kita peroleh? Yang pertama adalah pada saat itu dinasti Ayyubiyah bekerja sama dengan pengusaha muslim di wilayah lain. Jadi lebih mengutamakan untuk menjalin hubungan kerjasama dengan pengusaha-pengusaha muslim dan juga Pak, membangun perdagangan dengan kota-kota di Laut Tengah dan Laut Hindia. Begitu juga pada waktu itu sistem pajak disempurnakan dan juga ketika itu sudah menggunakan mata uang dari emas dan perak dan juga mata uang dari tembaga yang disebut fulus, dan awal mula dicetaknya fulus itu pada masa Sultan Muhammad Al-Kamil Al-Adil Al-Ayyubi. Lalu berikutnya informasi yang kita bisa peroleh juga dalam kemajuan bidang ekonomi dan perdagangan adalah dalam bidang perindustrian sudah berhasil membuat kincir, yang mana kincir tersebut adalah ciptaan orang Suriah dan informasinya kincir tersebut lebih bagus dan lebih canggih daripada yang dibuat oleh orang-orang Barat. Subhanallah, sudah luar biasa maju. Berikutnya ada pabrik karpet, ada pabrik kain, ada pabrik gelas. Ini menunjukkan kemajuan bidang industri perdagangan. Berikutnya juga bahwa jalur perdagangan Islam dengan dunia internasional semakin ramai. Slide berikutnya berkaitan dengan kemajuan bidang militer dan sistem pertahanan. Apa yang bisa kita dapat informasinya? Perhatikan slide di belakang Ustaz. Bahwa militer pada masa Salahuddin Al-Ayyubi sungguh sangat tangguh dan kuat. Mengapa demikian? Karena ketika itu diperkuat oleh apa? Pasukan Barbar, pasukan Turki dan orang-orang Afrika. Bahkan juga ketika itu sudah banyak diciptakan alat-alat peperangan, alutsista sebutan sekarang, di mana ada juga pasukan berkuda, ada pedang, ada panah, bahkan juga burung elang dijadikan mata-mata. Luar biasa. Bahkan juga pada masa Salahuddin Al-Ayyubi membangun sebuah benteng, disebut benteng Qal'atul Jabal di daerah benteng itu di sekitar Bukit Muqattam pada masa Salahuddin Al-Ayyubi. Dan bahkan di sebelah utara dari benteng itu terdapat Masjid Muhammad Ali Asya yang terbuat dari marmer dan granit. Luar biasa, sungguh sangat indah ketika itu. Bahkan dalam kawasan benteng Qal'atul Jabal itu juga ada Qasrul Jauhar, yang mana Qasrul Jauhar disebut apa? Museum Permata. Rangkuman materi dari yang Ustadz sampaikan adalah kemajuan dinasti Ayyubiyah dalam bidang pendidikan, di mana dinasti Ayyubiyah sangat maju dan berkembang pesat. Bisa dibuktikan dengan munculnya madrasah-madrasah di pelosok-pelosok daerah, bahkan ada rumah sakit yang dijadikan sebagai sekolah kedokteran, yaitu Rumah Sakit An-Nuri di Damaskus.
Kemudian dalam bidang perekonomian apa? Dalam dunia perdagangan sudah menggunakan mata uang, pabrik-pabrik bermunculan, kemudian diciptakan kincir yang lebih baik dan lebih canggih daripada kincir ciptaan orang Barat. Berikutnya dalam bidang militer luar biasa, alat sistem pertahanan militer dinasti Ayyubiyah sudah sangat beragam dan sangat maju. Ananda kader tingkat 2 Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Setelah tadi materi Ustaz sampaikan, ringkasan Ustaz sampaikan juga, coba diperhatikan di slide, kita latihan soal pilihan ganda satu soal terlebih dahulu. Damaskus menjadi pusat kota pendidikan pada masa titik. A. Nuruddin dan Salahuddin. B. Al-Adil dan Al-Kamil. C. Nuruddin dan Al-Adil. D. Salahuddin dan Al-Kamil. Coba diingat-ingat penjelasan saya tadi. Kira-kira sesuai dengan penjelasan yang Ustadz berikan, jawabannya ada di opsi apa? A, B, atau C, atau D? Coba kira-kira apa jawabnya? Ya, betul. A. Jadi Damaskus menjadi pusat kota pendidikan pada masa Nuruddin dan Salahuddin. Berikutnya latihan soal kisah 2 saja. Ya, yang nomor 1, ceritakan kegemilangan dinasti Ayyubiyah dalam bidang militer. Wah, luar biasa. Dibangun benteng Qol'atul Jabal, kemudian alutsistanya, sistem pertahanan militernya sangat canggih dan luar biasa. Bahkan elang dilatih untuk menjadi mata-mata. Ini luar biasa. Jawabannya itu ya. Selanjutnya, sebutkan fungsi lain dari Rumah Sakit An-Nuri pada masa dinasti Ayyubiyah. Coba ada yang ingat tadi apa? Ya, betul. Fungsinya menjadi di samping sebagai rumah sakit juga sekolah kedokteran. Baik, Ananda kader tingkat 2 Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Materi lengkap ini semua dalam video pembelajaran bisa Ananda akses di ruang siswa. Klik menu ibu, klik materi, silahkan dibaca, dipelajari dengan seksama. Semoga menambah wawasan tentang kemajuan Daulah Abbasiyah di dalam bidang pendidikan, ekonomi, perdagangan, dalam bidang militer dan sistem pertahanan. Dan jangan lupa setelah dibaca materinya, klik menu penilaian, klik menu utama, klik CBT, klik penilaian harian. Setelah terlihat pertanyaan-pertanyaannya, dibaca dengan cermat, dijawab dengan kehati-hatian dan ketelitian. Alhamdulillah, Ananda kader tingkat 2 Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, semua materi sudah tersampaikan. Apabila masih ada kesulitan, silahkan bisa menghubungi via WA, via email, atau bisa by phone. Ya. Sukses selalu untuk kader tingkat 2 Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Sehat selalu. Syukran ala husni imamikum. Ilal liqa, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.